السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat yang zahir, demikian pula nikmat yang batin. Nikmatul iman, nikmatul Islam, dan di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian adalah nikmat at-tamassuk bis sunnah, komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan nikmat mengikat tali persaudaraan, saling cinta mencintai yang dibangun di atas ikatan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap semoga Allah Jalla wa Ala mengumpulkan kita di akhirah di dalam jannahnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Jalla wa Ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan pada yaumul qiyamah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan arasy-Nya yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Satu di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang
yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berharap semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita di sore hari ini saya ingin menyebutkan beberapa sebab-sebab atau kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibutuhkan oleh setiap hamba. Sebab ilmu tersebut adalah merupakan ilmu yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhiratnya. Bukankah kita mengetahui bahwa seorang ketika diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan menempuh jalan talabul ilm, menuntut ilmu, maka itu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapakah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai orang yang memahami agamanya, sehingga dia memahami mana kebenaran dan mana kebatilan, mana yang hak, mana yang batil, dan dia memahami mana yang halal dan mana yang haram. Lalu kemudian dia berusaha untuk mengamalkan apa yang telah diketahui dari ilmu tersebut. Dan kita juga mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah merupakan jalan yang akan memudahkan bagi seorang hamba untuk masuk ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ketika seorang hamba dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lalu kemudian dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu tersebut, sehingga Allah ridha kepadanya dan Allah cinta kepadanya. Dan jika Allah cinta kepada seorang hamba, tentu tidak ada tempat baginya kecuali tempat keridhaannya, yaitu jannah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat bahwa banyak dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari para pegiat ilmu, mereka ingin mendapatkan ilmu, mereka ingin meraih ilmu tersebut, namun mereka tidak menempuh cara-caranya, tidak mengambil sebab-sebab untuk meraih ilmu yang bermanfaat itu. Seorang penyair mengatakan, "Tarjun najata walam tasluk masalika, inna safina la tajri ala al-yabasi." Engkau mengharapkan keselamatan, namun engkau tidak menempuh jalur-jalurnya. Sesungguhnya kapal itu tidak akan berlabuh di tempat yang kering. Maka apabila seorang hendak mendapatkan ilmu yang dia inginkan, maka tentu
dia harus menempuh jalur-jalur untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Sebab ilmu itu adalah kemuliaan, ilmu itu adalah syaraf, dan ketika ilmu ini dimiliki oleh seorang, maka orang itu pun akan menjadi orang yang mulia. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala beliau menyampaikan wasiatnya kepada Kumail, di antara wasiat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ihfaz ma aqulu laka, an-nasu thalatha, alimun rabbani wa muta'allimun ala sabili najah wa hamajun ra'a atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli rih lam yastadhi'u bi nuril 'ilm wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Al-'ilmu khairun min al-mal, al-'ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Kumail, ingatlah apa yang aku katakan kepadamu ini. Manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, seorang alim rabbani. Seorang alim rabbani telah sampai kepada tingkatan alim yang mendidik umat dengan kebaikan dan senantiasa memberikan irsyad, bimbingan kepada umat ini untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najah. Orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Dia belajar tujuannya adalah untuk selamat. Selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari siksaan dalam kehidupan akhirat. Dan yang ketiga adalah hamajun ra'a atba'u kulli na'iq. Seorang yang bukan alim dan bukan pula orang yang belajar. Orang yang biasa, yang dia mengikuti setiap ada orang yang memanggilnya, setiap ada teriakan dia ikut ke sana, maka dia condong kepada setiap angin yang berhembus. Yamiluna ma'a kulli rih. Dalam artian dia tidak punya prinsip dalam berislam, dia tidak punya akidah, namun dia mengikuti kebanyakan orang. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti mayoritas orang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kelompok yang ketiga ini itu tidak punya pondasi, tidak punya asas, tidak punya akidah, maka dia mengikuti setiap ada orang memanggilnya. Lam yastadhi'u bi nuril 'ilm. Mereka ini orang-orang yang tidak mendapatkan penerangan ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq. Dan mereka tidak berlindung kepada tiang yang kokoh, yaitu ilmu yang bermanfaat. Lalu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu yang menjaga kamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya dari pencuri, dari kehilangan. Tapi kalau ilmu, semakin kamu mempelajari ilmu tersebut, maka kamu semakin terjaga. Yang menjaga kamu itu adalah ilmu, yang dengannya kamu mengetahui antara yang halal dan yang haram. Dari sini menjelaskan kepada kita, ilmu itu sangat penting dimiliki oleh seorang muslim. Kalaupun dia tidak mampu menjadi kelompok yang pertama, alimun rabbani, minimal dia menjadi orang yang kedua. Kelompok yang kedua yaitu apa? Muta'allimun ala sabili najah, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan jalan keselamatan. Jangan menjadi orang yang ketiga.
Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui sebab-sebab bagaimana caranya seorang muslim mendapatkan ilmu tersebut. Tentu sebelum kita menjelaskan ini, segala sesuatu wajib kita meyakini bahwa segala sesuatu telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditakdirkan jahil tetap saja jahil. Namun bukan berarti kita tidak mencari sebab-sebab yang ada. Sebab-sebab telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Segala sesuatu ada sebabnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, menciptakan langit dan bumi ini dalam tempo 6 hari. Bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan langit dan bumi, kurang dari itu. Idza qada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sebab jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala. Namun para ulama menyebutkan apa hikmah, kenapa disebutkan 6 hari penciptaan langit dan bumi, untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa kehidupan di jagat raya ini itu ada proses. Kenapa muncul akibat? Karena ada sebab. Kenapa muncul akibat? Karena ada sebab. Dan begitulah segala kejadian yang terdapat di jagat raya ini, kecuali hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Maryam alaihissalam memiliki anak tanpa ada hubungan. Isa bin Maryam alaihissalam lahir tanpa ayah. Ini keluar dari hukum sebab akibat. Dan itu semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum, seorang pengen punya anak, tentu harus ada hubungan untuk mendapatkan anak dengan menikah. Ya. Maka oleh karena itu seorang yang hendak mencari rezeki, demikian pula dia harus berusaha. Tidak mungkin dia akan mendapatkan rezeki lalu kemudian dia berpangku tangan tanpa iktisab, tanpa berusaha. Harus ada usaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah jalla wa 'ala haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Apa yang dilakukan burung ini? Di pagi hari dia keluar meninggalkan sarangnya, dan di sore hari dia kembali dalam keadaan perutnya telah berisi makanan. Berarti kan dia keluar, dia mencari sebab, dia tidak tinggal di sarangnya kemudian kenyang dengan sendirinya. Maka demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang hendak mendapatkan ilmu, ingin meraih ilmu, harus mencari sebab-sebab. Ada turuq tahsil ilm, jalur-jalur untuk mendapatkan ilmu tersebut. Lalu apa saja sebab-sebab yang sebaiknya ditempuh oleh seorang muslim untuk meraih ilmu yang bermanfaat tersebut? Telah diriwayatkan dari para ulama, ada sebuah syair, yang syair ini terkumpul pada 2 bait yang di sana disebutkan sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Dan syair ini ada yang menisbatkannya kepada Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala. Dan sebagian juga menyebutkan, dan itu disebutkan dalam beberapa kitab seperti Al-Wafi wal Wafayat, Al-Wafi bil Wafayat, diriwayatkan atau dinisbatkan syair ini kepada Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain,
rahimahullahu taala. Walhasil, yang mana kebenarannya, apakah ini dari Al-Imam Syafi'i pertama kali ataukah dari Abul Ma'ali? Yang jelas kandungan dari bait syair ini telah diterima oleh para ulama. Mereka membenarkannya. Disebutkan dalam bait syair tersebut, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Sa'unabbi'uka an ta'wiliha bi bayan. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman." Disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain ada redaksi yang agak berbeda, seperti ijtihadun diganti dengan istibar. Sebagian lain disebutkan iftiqarun, dzaka'un wa hirsun wa iftiqarun wa bulghatun wa suhbatu ustadin. Sebagian disebutkan wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Maka pada dua bait syair ini disebutkan 6 sebab untuk mendapatkan ilmu. Disebutkan, "Akhi, wahai saudaraku, lan tanala al-ilma illa bi sittatin." Engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Dengan 6 hal. Dan aku akan menyampaikannya kepadamu dengan penjelasannya. Ta'unabbi'uka an ta'wiliha bi bayan. Yang pertama kata beliau, zaka'un. Zaka'. Yang dimaksud zaka' adalah kecerdasan. Tentu seorang yang hendak mendapatkan ilmu harus disertai dengan zaka'. Meskipun kita mengetahui bahwa zakat itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Namun bukan berarti zakat itu tidak bisa diasah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, harus ada usaha. Ya, bisa menjadi sesuatu yang sifatnya iktisabi. Ada seorang memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendengarkan sekali ilmu, dia langsung menghafalnya. Namun tidak semua orang demikian. Ada seorang yang dia tidak menghafal ilmu tersebut kecuali dengan berulang-ulang kali. Terus dia mengulanginya sampai kemudian dia menghafalnya. Yang jelas zakat itu dibutuhkan dalam mendapatkan ilmu. Dan zakat tersebut yang pertama mencakup hafalan. Kemampuan seorang untuk menghafal ilmu. Dan menghafal ilmu itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan satu keutamaan. Menghafal Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hafidhul Quran wa ana ibnu 7 sinin. Saya sudah menghafal Al-Quran Karim, umur saya ketika itu baru 7 tahun. Tentu kita mengatakan tidak semua orang mampu seperti itu. 7 tahun. Kalau di tengah-tengah kita, anak-anak kita masih baru mainan 7 tahun itu. Ya, taunya baru membaca huruf hijaiyah, baru mengenal huruf hijaiyah, atau baru mulai masuki membaca Al-Quran, belum menghafalnya. Kebanyakannya seperti itu. Alhamdulillah, dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Semakin kuat hafalan seseorang, maka itu akan semakin membantu dia untuk mendapatkan ilmu tersebut. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat-sangat menganjurkan bagi seorang untuk
menjaga ilmu ini dengan menghafalnya. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nadbarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghayrah. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada seseorang yang dia mendengarkan dari kami satu hadis, lalu kemudian dia menghafalnya hingga dia menyampaikan kepada orang lain. Sebab boleh jadi orang yang membawa fikih dia tidak faqih, dan ketika dia menyampaikan kepada orang lain, ternyata orang yang disampaikan itu lebih mampu memahami kandungan yang terdapat di dalam hadis tersebut. Nah, dari sini Rasulullah SAW mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan kepada seorang yang mendengarkan dari kami hadis lalu dia menghafalnya. Maka menghafal riwayat, menghafal ilmu, ini termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada yang mengatakan bahwa menghafal hadis itu tidak penting. Menghafal hadis itu bukan ibadah. Yang ibadah itu hanya menghafal Al-Qur'anul Karim. Ini adalah pandangan yang keliru, pandangan yang batil, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengingkari bahwa menghafal Al-Qur'anul Karim adalah keutamaan. Membaca satu huruf nilainya menjadi satu kebaikan, lalu kemudian dilipat gandakan menjadi 10, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat dan berlipat-lipat. Kita tidak mengingkari itu keutamaan seorang membaca dan menghafal Al-Qur'an Karim. Namun bukan berarti seorang menghafal yang lainnya bukan termasuk ibadah, bahkan termasuk perkara yang sangat dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan seorang hamba yang menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Qur'an Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayah untuk membimbing umat ini kembali kepada kebenaran, maka demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim. Termasuk di antara penafsiran terbaik adalah menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami menurunkan padamu az-dzikr, Al-Quran, untuk apa? Agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka ayyuhal ikhwatul kiram, ini menunjukkan bahwa menghafal ilmu adalah merupakan keutamaan. Namun ada yang lebih penting pula dari menghafal ilmu itu, yaitu memahami. Maka dengan kecerdasan seseorang mampu memahami satu ilmu, dan memahami ilmu itulah yang terpenting ketika seorang mempelajarinya. Sebab terkadang ada seorang dia menghafal namun dia tidak mampu memahami kandungan yang terdapat dari ilmu yang dihafalnya. Maka ini kurang. Seorang hanya menghafal Al-Qur'anul Karim namun dia tidak mengetahui kandungan Al-Qur'anul Karim. Kamathalil himar yahmilu asfara. Akhirnya seperti keledai yang membawa kumpulan kitab yang ditaruh di atas punggungnya, dia tidak tahu apa isinya. Yang sepertinya abah, tidak bermanfaat. Namun hendaknya ilmu yang telah dihafal mengantarkan dia untuk berusaha memahami apa yang telah dihafalnya tersebut.
Sebab inti dari ilmu itu adalah al-fahm, pemahaman. Siapa yang paling mampu memahami, maka dialah yang paling berilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, khafadha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Lalu dalam khutbahnya beliau mengatakan, Inna Allah subhanahu wa ta'ala khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi pilihan kepada seorang hamba. Dia diberi dua pilihan. Apakah dia memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, itu para sahabat yang hadir, mereka semuanya mendengarkan. Tapi tidak ada seorang pun yang ketika itu mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang menangis, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang menangis. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau menangis. Para sahabat yang lain heran. Ma yakfi hadha syekh? Apa yang membuat syekh ini menangis? Kenapa kok nangis? Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan bahwa Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba. Apakah dia memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah? Dia memilih apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat syekh ini menangis? Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ternyata setelah itu baru mereka memahami. Fakana dzalika al-'abd huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang dimaksud hamba oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sendiri. Beliau memilih apa yang ada di sisi Allah. Berarti apa? Beliau mendekati kematiannya. Dan itu tentu merupakan berita kesedihan. Namun para sahabat belum memahami. Yang faham siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika menyebutkan kisah ini? Fakana Abu Bakrin a'lamana. Adalah Abu Bakar As-Siddiq, beliau orang yang paling berilmu di antara kami semuanya. Ya, kenapa? Karena beliau memahami apa yang menjadi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemahaman itulah ilmu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka Abu Bakar As-Siddiq a'lamana. Beliaulah orang berilmu di antara kami. Maka ilmu itu adalah pemahaman. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Maka dengan pemahaman inilah kita belajar. Jangan kemudian seorang mengambil pelajaran ini, pelajaran itu, tamat kitab ini, tamat kitab itu, tapi kemudian dia tidak memahami isi kitab. Ini tidak baik bagi seorang talibul ilm. Dia terus belajar meningkat dari satu kitab menuju pada kitab yang lain, terus meningkat, akan tapi dia tidak memahaminya. Ya. Dia suka menghadiri daurah-daurah. Nah, sekian jam dari pagi sampai malam, besok lanjut lagi. Nah, seakan-akan dia mengikutinya tanpa lelah. Ketika ditanya, apa kesimpulan dari daurah tersebut? Jawabannya apa? Masya Allah, ustadznya top. Ya, ustadznya pintar, hebat. Dan terus kamu faedahnya apa? Aduh, saya bingung ya, pelajarannya susah betul. Kenapa? Mungkin karena bukan levelnya, bukan tingkatannya bagi dia. Dia belum mempelajari yang di bawah, yang dasar, langsung melangkah ke yang berikutnya, sehingga menyulitkan dia untuk pahami pelajaran tersebut. Maka ilmu itu adalah pemahaman. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah.
belajar sedikit demi sedikit. Kadang-kadang ada sebagian para penuntut ilmu, kalau mereka mendengarkan ada muhadharah, ada ceramah, atau ada daurah, pelajarannya apa? Pelajarannya pembagian tauhid. Wah, pembagian tauhid terus katanya. Ya, kamu sudah paham belum? Pembagian tauhid itu bukan sekedar membagi tauhid menjadi 3 bagian, tapi aplikasinya, pemahamannya, kandungannya, maknanya, syaratnya. Perbedaan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman Ahlul Bid'ah. Sehingga pada saat kita memahaminya, kita memahami dengan benar, sebagaimana yang telah difahami oleh para ulama salaf terdahulu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amanna billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amanna bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Kami beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman kepada Rasulullah, apa saja yang datang dari Rasulullah berdasarkan kehendak dan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara kita memahami nas yang datang di dalam syariat ini. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dibutuhkan pemahaman. Tidak mampu memahami ilmu yang tinggi, pelajari dulu yang dasar-dasar. Ya, melangkah sedikit demi sedikit. Seorang belajar ilmu nahwu misalnya, jangan malu untuk belajar kitab yang paling rendah, lalu kemudian dia mempelajari kitab yang tinggi sementara yang dasar dia belum memahaminya. Oleh karena itu, ciri-ciri seorang alim rabbani yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, humul ladzina yu'allimuna an-nasa sighar al-ilmi qabla kibarihi. Seorang alim rabbani adalah yang mengajarkan ilmu kepada manusia, ilmu yang dasar terlebih dahulu sebelum ilmu yang besar. Ilmu yang dasar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini penting sekali. Fahami apa yang kita pelajari. Nah, gimana cara memahaminya? Banyak cara. Kalau kita punya hafalan yang kuat, hafal. Ya. Meskipun tentu kita menyadari hafalan kita, terkhusus kita hidup di lingkungan yang seperti ini, tidak seperti hafalannya para ulama dahulu. Hafalan para ulama dahulu, di antara mereka itu kalau masuk pasar takut, mereka menutup telinga mereka. Kenapa? Khawatir mendengarkan sesuatu lalu mereka menghafalnya, lalu masuk ke dalam hatinya, bisa merusak. Sekali mereka dengarkan, mereka langsung menghafal. Rahimahumullah ta'ala. Ini para ulama salaf. Lah kita sudah sekian ceramah, sudah sekian daurah, mungkin sampai sekarang kita belum menghafalnya. Kalau hafalan kita lemah, maka usahakan cari jalur yang lain. Menulis. Nah, setelah kita menulis, mencatat, tentu kita akan selalu mengulang-ulangi apa yang kita baca itu. Jangan setelah kita menulis sudah disimpan, sampai tua, sampai menahun. Ya, kata istrinya, ini sudah lama nggak pernah dibuka. Gimana? Dibakar aja? Dibakar aja sudah. Nah, nulis gitu lagi, disimpan lagi di lemarinya, nggak pernah dibuka. Nah, ini keliru juga yang seperti ini. Tujuan dari menulis itu adalah untuk mengulangi apa yang sudah dia pelajari atau diajarkan kepada keluarganya. Pelajaran yang sering diulang-ulangi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu akan melekat. Sama halnya seorang seringnya mengulang-ulangi bacaan Al-Fatihah. Semakin seringnya dia membaca, maka semakin melekat bacaan Al-Fatihah, sehingga dia membacanya di luar kepala. Maka demikian pula ma'asyiral rahimakumullah, ilmu. Semakin sering kita mengulangi ilmu tersebut, maka semakin melekat pada diri kita. Maka ini yang pertama, zakaun. Kemudian yang kedua, wahirsun. Ya, hirs. Yang dimaksud dengan hirs adalah
semangat yang kuat. Semangat yang kuat. Ini berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Hirsu. Dan al-hirsu, semangat untuk mendapatkan ilmu, ini juga termasuk di antara amalan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ini adalah ilmu yang bermanfaat, maka kita dianjurkan untuk meraihnya. Semangat untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang disyariatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jazan." Bersemangatlah kamu untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, dan engkau hendaknya meminta pertolongan kepada Allah dan jangan bermalas-malasan. Jadi dibutuhkan semangat bagi seorang untuk menuntut ilmu. Gimana cara menumbuhkan semangat pada diri kita? Caranya adalah cintai ilmu itu. Cintai ilmu yang kita pelajari. Seorang tidak akan mungkin timbul semangat pada dirinya selama dia tidak mencintai ilmu. Ya. Sebagaimana halnya seorang mengejar dunia disebabkan karena dia cinta kepada dunia itu. Kenapa seorang di antara manusia luar biasa dalam hal mencari dunia? Bahkan di antara mereka dengan cara apapun, yang penting dia mendapatkan dunia itu. Kenapa? Karena dia cinta kepada dunia itu, sehingga dia rela untuk menjadi hamba dunia. Ini tentunya dalam hal yang negatif. Seorang yang mencari harta, lalu kemudian dia rakus untuk mendapatkan harta tersebut, sehingga dia menjadi hamba dunia karena dia cinta kepada harta itu. Itu adalah fitnah. Itu adalah penyimpangan. Likulli ummati fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Ujian yang menimpa umatku ini dalam urusan harta. Maka demikian pula dalam hal ilmu, ma'asyiral rahimakumullah. Kalau mereka mampu dalam perkara-perkara yang sifatnya negatif, mereka cinta kepada hal-hal tersebut. Kenapa kita sebagai seorang talibul ilm, sebagai seorang penuntut ilmu, tidak mencintai ilmu tersebut dan tidak berusaha untuk meraihnya? Berusaha. Seorang kalau mencintai ilmu itu, ketika ada satu permasalahan muncul, maka dia tidak bisa istirahat kecuali sampai dia mendapatkan jawaban dari apa yang dia cari. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manhumani la yashba'an. Manhuman la yashba'an, talibu dunya wa talibu ilm. Ada dua hal yang itu merupakan nahmah. Kata para ulama, yang dimaksud nahmah adalah sesuatu keinginan, ya, sesuatu keinginan yang dia tidak bisa menolaknya. Itu nahmah. Kata Nabi SAW, manhuman, ada dua yang namanya nahmah, sesuatu yang tidak bisa membuat orang itu kenyang, tidak bisa membuat orang itu puas. Dia akan terus mencari, dia akan terus mencari. Itu ada dua. Yang pertama, talibu dunia, orang yang mencari dunia. Kadang-kadang kita mendengarkan seorang, masya Allah, orang ini harta kekayaan melimpah ruah, di mana-mana harta. Tapi kalau kita melihat, luar biasa semangatnya dia mencari dunia. Seakan-akan dia mencari dunia tiada hentinya. Terus dia berusaha untuk mengejar dunia itu. Si fulan tercatat termasuk di antara deretan orang kaya di dunia, paling kaya raya. Tapi kalau melihat, subhanallah, tidak berhenti dia mencari dunia. Yang mungkin kalau dihitung hartanya itu, kata orang, 7 turunan gak habis-habis, saking banyaknya.
Tapi subhanallah, demikian semangatnya dia mencari harta. Begitulah orang yang disebut sebagai talibud dunya, orang yang mencari dunia. Nah, dan begitu keadaannya seorang talibud dunia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, la ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa la yamla fahu illa ad-turab, wa yatubullahu 'ala man taba." Kalaulah seandainya manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu lembah emas. Mungkin di dunia ini belum ada orang punya satu lembah emas seluruhnya. Nah, kalaulah manusia itu diberikan satu lembah emas, dia tidak akan puas. Dia akan mencari lembah yang kedua. Dia pengen menjadi dua lembah itu. Padahal ketika dia mati tidak ada yang masuk ke dalam mulutnya kecuali tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa talibu ilm, dan orang yang menuntut ilmu. Seorang kalau cinta dengan ilmu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka dia tidak akan beristirahat, dia akan terus mencari. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu tidak ada habisnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilm minal mahbarah ilal maqbarah. Menuntut ilmu itu dari tinta sampai kubur, ini sampai mati. Kenapa? Karena ilmu itu tidak ada habisnya. Kita mendapatkan sekian banyak ilmu. Kalau mungkin orang mengatakan bahwa si fulan a'lamu ahli al-ard, orang yang paling berilmu di dunia ini, tetap saja dia tidak akan keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan, wa ma utu minal ilmi illa qalila. Dalam qiraah yang lain, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di antara orang alim ada yang di atasnya, dan di atas orang alim ada lagi yang di atasnya, dan terus ada yang di atasnya, hingga ilmu itu kesempurnaannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus ada hifz, semangat untuk belajar, takaun wa hifz. Yang ketiga, wajtihadun, dan kesungguhan. Sebab seorang yang menempuh jalur talabul ilm, tentu dia pasti akan menemui berbagai macam kesulitan, berbagai macam godaan. Maka dibutuhkan kesungguhan. Dalam riwayat yang lain dari bait syair ini disebutkan wastibarun, dan kesabaran yang kuat. Nah, kesungguhan dan kesabaran. Salah seorang ahli nahwu yang beliau bernama Ibnu Hisham, beliau mengatakan dalam syairnya, wa man yastabir lil ilmi yadhfar bi nailihi, wa man yaqtab bil hasna yasbir 'ala al badli, wa man lam yudhill an-nafsa fi talab al-'ula yasiran ya'ish dahran tawilan akhadul lih. Kata beliau, barang siapa yang bersabar untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan mendapatkan kemenangan dengan meraih ilmu tersebut. Sebagaimana orang yang hendak mencari seorang wanita yang cantik, kata beliau, maka dia akan rela berkorban dengan hartanya demi untuk mendapatkan wanita yang cantik tersebut untuk menjadi istrinya. Dia akan berusaha mencari jalur apa saja, yang penting dia mendapatkannya. Maka demikian pula ilmu. Seorang yang mendapatkan ilmu, maka dia akan berusaha dan penuh kesabaran untuk meraihnya. Wa man lam yudhilla an-nafsa fi talabil ula, dan barang siapa yang tidak merendahkan dirinya untuk mendapatkan, mencari sebuah keutamaan, meskipun itu sedikit,
ya'ish dahran tawilan akhadhulli, maka dia akan hidup sepanjang masa, dia akan bersaudara dengan kehinaan. Artinya seorang seperti yang disebutkan dalam salah satu pepatah Indonesia. Apa itu? Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sabar. Butuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Sampai kapan dia? Sampai seterusnya. Butuh kesabaran. Sampai kemudian dia berhasil mendapatkan ilmu yang dia tuntut itu. Nah, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, dan tentu para ulama, mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Mereka lah yang merasakannya, mereka lah yang mengetahuinya. Gimana sulitnya seorang mendapatkan ilmu. Jangan kemudian seorang menyangka bahwa ketika dia mengikuti muhadarah ba'dal asar, keluar sudah menjadi alim. Jangan kemudian ketika dia mengikuti daurah seharian dari pagi sampai malam dia duduk, kemudian keluar sudah menjadi alim. Oh, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, dan seterusnya, seenaknya berfatwa. Lah, ilmu itu dibutuhkan kesabaran untuk menuntutnya. Nah, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, ta'ammaltu ajaban anna kulla syai'in nafisin khatirun yatulu turuq wa yakthuru at-ta'abu fi tahsilihi. Aku memperhatikan dengan penuh keheranan. Aku mendapati bahwa segala sesuatu yang berharga, yang bernilai, itu pasti jalurnya lama, panjang. Jalurnya panjang. Dan demikian sulitnya seseorang untuk mendapatkannya, meraihnya. Sulit. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Maka dibutuhkan ijtihad. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Nah ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, dibutuhkan kesungguhan. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa bulghatu. Yang dimaksud bulghah ay asy-syai'u alladhi yuballighuhu ila al-'ilm. Sesuatu yang dapat menyampaikan dia kepada ilmu. Sesuatu yang dapat menyampaikan dia kepada ilmu. Yaitu apa? Materi. Ya. Seorang tentunya, apalagi kondisi di zaman kita sekarang ini, butuh materi untuk menuntut ilmu, butuh dana yang dengannya dia memenuhi nafkahnya, memenuhi kebutuhannya. Nah, alhamdulillah kalau misalnya di sebuah tempat ada markaz, ada ma'had yang gratis, masya Allah. Ini tentu merupakan satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan begitulah seharusnya. Harus ada ta'awun antara tulabul ilm dengan ashabul amwal. Orang-orang yang punya harta, mereka sibuk mencari hartanya, namun mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya kelebihan harta, hendaknya mereka melihat, mereka berusaha untuk memperjuangkan Islam dari sisi mana? Dari sisi memberikan fasilitas kepada para tulabul ilm, orang-orang menuntut ilmu. Dilihat si fulan, masya Allah, punya semangat, tapi tidak punya bulghah, tidak memiliki harta untuk menuntut ilmu. Nah, maka harus ada ta'awun. Ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengeluhkan tentang saudaranya, yang saudaranya ini tidak mencari nafkah. Dia hanya datang kepada Rasulullah menuntut ilmu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan faedah ilmu, dan dia fokus kepada ilmu, sementara dia sibuk untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah. Maka dia mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah, maunya supaya saudaranya itu juga ikut mencari ma'isyah bersamanya.
dan meninggalkan talabul ilm. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bihi. Jangan-jangan kamu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena saudaramu itu yang menuntut ilmu. Jangan-jangan engkau mendapatkan harta, yang harta itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena saudaramu yang menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna Allah azza wa jalla yadfa'ul bala an hadhihi al-ummah bi rihlati ashabil hadid. Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dari umat ini karena perjalanannya para ulama yang mereka menuntut ilmu hadis. Nah, karena orang-orang yang menuntut ilmu, mereka menyebar di dunia ini dengan kebaikan dan akan memberikan rahmat, berikan berkah kepada satu lingkungan, satu daerah, satu negeri, ketika di sana ada para penuntut ilmu. Nah, karena mereka lah yang akan mendidik umat, mereka lah akan membimbing umat. Ketika umat ini terjatuh dalam kesalahan, maka mereka berusaha untuk membenarkan jalan mereka, mengembalikan mereka kepada kebenaran. Nah, inilah talabatul ilm. Oleh karena itu pada zaman sekarang ini kata para ulama, afdalul jihad talabul ilm. Jihad yang paling afdal adalah menuntut ilmu. At-tafaqquh fid din. Menuntut ilmu adalah bahagian dari jihad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah, Allah membagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi dua. Yang memegang senjata, yang berperang di medan pertempuran, dan yang menuntut ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Kalaulah seandainya di antara mereka ada sekelompok yang mereka ini mengkhususkan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka memberikan peringatan kepada saudara-saudara mereka ketika mereka kembali. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Man qala bi anna talab al-ilmi laysa bi jihad faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi." Barang siapa yang mengatakan menuntut ilmu itu bukan bahagian dari jihad fi sabilillah, itu menunjukkan akalnya sudah kurang. Akalnya sudah kurang, harus diperiksa. Ada yang tidak beres itu dalam pemikirannya. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Maka talabul ilm dibutuhkan. Namun untuk semakin meningkatkan mereka dalam hal tahsilul ilm, menuntut ilmu, kadang-kadang mereka membutuhkan materi. Ya. Nah, mungkin ada yang ingin berangkat ke Yaman, mungkin ada yang ingin berangkat ke tempat, butuh ada yang membantunya, ta'awun. Nah, sebab seorang menuntut ilmu tidak mungkin menghasilkan, iya kan? Kenapa? Karena dia fokus menuntut ilmu. Ya. Kalau dia kemudian, ya sebagian waktu untuk menuntut ilmu, sebagian waktu untuk mencari dunia, akan buyar. Kalaupun dia mendapatkan, tidak akan meraih seperti yang diraih oleh seorang yang fokus, tafarruq, mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu. Nah, maka butuh ada materi. Kata Syu'bah rahimahullahu taala, "Man talaba al-hadits aflas." Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, bangkrut dia. Karena memang menuntut ilmu bukan tempatnya untuk mencari kehidupan. Seorang menuntut ilmu tentu dia akan mengeluarkan hartanya setiap hari untuk kebutuhannya. Makanya subhanallah, merupakan satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para ikhwan kita di Yaman. Itu marakiz, markas-markas, ma'had. Subhanallah, orang tinggal di sana gratis. Ya, sakannya gratis, tempat tinggalnya gratis, mau makan juga gratis, alhamdulillah. Kecuali kalau ingin mencari tambahan, ya harus butuh duit untuk membeli sesuatu di luar sana. Tapi kalau dia mencukupkan dengan apa yang ada di ma'had, alhamdulillah. Nah, dan dia bersabar. Ini sangat membantu sekali. Sangat membantu adanya ma'had. Lalu kemudian para tulabul ilm, mereka tidak sibuk lagi untuk memikirkan dunia.
lalu di sana ada para ikhwan yang mereka sibuk mencari harta, lalu kemudian menghendaki hartanya diridhai Allah dan mendapatkan berkah, maka mereka pun memberi bantuan kepada para thalabatul ilm. Sehingga seorang menuntut ilmu, dia fokus dengan ilmunya, terus dia belajar, dan ini akan memberikan manfaat. Ini akan memberikan manfaat. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dibutuhkan adanya bulughah. Kemudian yang ke berapa? Kok ketiga? Yang pertama tadi apa? Zakat. Yang kedua hirsun. Yang ketiga ijtihad. Yang keempat bulughah. Yang kelima suhbatul ustaz. Harus ditemani oleh ustadznya. Harus ada bimbingan. Ya. Oleh karena itu seorang ketika dia menuntut ilmu, yang paling pertama dia perhatikan dengan siapa dia belajar. Siapa itu ustadznya? Siapa itu gurunya? Jangan sampai dia salah alamat. Apa kata Muhammad Nusiri rahimahullah ta'ala? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka yang pertama kali lihat, ya. Oleh karena itu merupakan satu kekeliruan seorang belajar otodidak. Istilahnya dia belajar sendiri. Wah, ngapain saya harus datang menghadiri majelis para ulama? Ngapain? Kenapa? Ya sudah, di rumah saya semuanya ada. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Sunan Tirmidzi ada, Sunan Abi Daud ada, semuanya ada, lengkap sudah. Ngapain lagi keluar? Ilmu semuanya ada dalam rumah saya, katanya. Akhirnya dia terus otodidak, dia membaca sendiri, menyimpulkan sendiri, mengeluarkan faedah sendiri tanpa ada bimbingan. La haula wala quwwata illa billah. Kata para ulama, man kana syaikhuhu kitabah khata'uhu aktsar min sawabihi. Barang siapa yang gurunya kitabnya, maka kesalahannya jauh lebih banyak daripada kebenarannya. Kenapa? Karena ketika dia salah, tidak ada yang membenarkan. Beda halnya ketika seorang diajari oleh seorang ustaz, seorang syekh. Nah, yang namanya seorang guru, apalagi dia seorang syekh, seorang alim, faedah yang mungkin kalau kita cari sendiri membutuhkan sekian lama waktu, maka syekh ini meringkas jalan untuk kita, sehingga kita menerimanya sudah dalam keadaan instan. Nah, ya, ini yang disampaikan oleh guru. Ini kesimpulannya, hadits ini dhaif misalnya. Kenapa? Dalam sanadnya ada bulan. Kalau kita mencari sendiri, luar biasa, membutuhkan waktu yang lama. Ya, belum lagi kitabnya harus dihadirkan dulu, kitabnya semuanya. Nah, beli, dan itu membutuhkan harta. Kalau kitabnya sudah ada, harus dicari satu persatu. Ya, yang mana, tempat-tempat yang mana saya bisa dijadikan sebagai rujukan untuk membahas riwayat tersebut, membutuhkan waktu yang luar biasa. Nah, dan terkadang kalau kita membaca sendiri, kemudian kita cocokkan dengan penjelasan seorang syekh, kita mendapati apa yang kita baca ternyata pemahaman kita keliru. Apalagi sebagian mereka yang merasa seustad tidak mengetahui bahasa Arab. Ya. Kita melihat itu. Demikian banyak orang-orang yang ditokohkan, yang dijadikan sebagai dai karismatik, yang diangkat sebagai ustaz, yang diangkat sebagai pak yai, itu nggak tahu bahasa Arab. Nah, sehingga dia berfatwa pada orang lain, sandarannya apa? Kitab-kitab terjemahan. Nah, disebutkan dalam Sahih Bukhari, sebutkan, ternyata ini terjemahan, sehingga pemahamannya berdasarkan terjemahan. Ya, kalau terjemahannya salah, dan itu tidak sedikit terjemahan yang keliru, tidak sedikit terjemahan yang keliru. Nah, pernah ada seorang bingung, ya, ketika membaca satu terjemahan sifat salat Nabi, disebutkan di situ bolehnya meringkas Al-Fatihah. Gimana ini meringkas Al-Fatihah dalam salat?
Gimana cara meringkas? Hah? Kalau sallallahu alaihi wasallam mungkin orang bisa meringkas SAW. Tapi kalau Al-Fatihah gimana meringkasnya itu? Nah, orang jadi bingung. Nah, masyaallah rahimakumullah. Ini kenapa? Kesalahan dalam terjemahan. Lalu diterjemahkan lagi ketika Rasulullah SAW marah kepada Mu'adz karena Mu'adz selalu manjangkan salat Isya ketika mengimami kaumnya. Disebutkan dalam terjemahan tersebut bahwa Rasulullah marah dan mengatakan kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz?" Diterjemahkan apa? Apakah engkau seorang pemuda wahai Mu'adz? Apakah engkau seorang pemuda wahai Mu'adz? Orang baca, gimana ya? Rasulullah marah Pak? Memuji, memudahkan pujian. Engkau seorang pemuda, Masya Allah, pujian. Nah, kenapa kesalahan dalam penerjemahan? Fattan itu orang juru fitnah, datangkan fitnah, penyebar fitnah. Nah, dan ini tidak sedikit ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Kadang-kadang seorang sekedar mempelajari bahasa Arab sedikit, ya, sudah sandarannya kepada kamus. Nah, kan sekarang ada kamus Munawwir, lengkap sampai bid'ahnya pun lengkap, takwilnya lengkap, mentahrif ayat-ayat sifat juga ada. Masyaallah rahimakumullah. Lalu kemudian seorang bersandar dengan itu. Nah, maka ini harus diperhatikan. Butuh ada bimbingan dari seorang ustaz yang mengarahkannya kepada kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam nuniyahnya, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqan, nassun min al-Qur'ani aw min sunnati, wa tabibu dhaka al-alimur rabbani. Wa tabibu dhaka al-alimur rabbani. Kejahilan itu, kebodohan itu adalah penyakit kronis yang membunuh, dan obatnya adalah syifa'uhu, obatnya adalah dua hal yang serasi, yang saling membantu, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, nassun minal Qur'an, nas dari Al-Quran, atau min sunnatin, atau dari sunnah, wa tabibu dzaka al-alimur rabbani. Adapun dokternya yang akan menerangkan isi dari Al-Quran Sunnah itu adalah al-alimur rabbani. Harus ada seorang alim yang membimbingnya. Nah, namun sekali lagi perhatikan dengan siapa kita menuntut ilmu. Karena seorang sangat terpengaruh dengan guru yang mengajarkan ilmu kepadanya. Perhatikan dulu gimana akhlaknya dia, bagaimana adabnya dia, bagaimana manhajnya dia. Tanyakan kepada para ulama. Jangan tanya kepada masyarakat sekitar. Ya, kalau tanyakan pada masyarakat sekitar, semua yang penting orang punya sorban besar saja, Syekhul Islam. Ya, itu fulan mujahid, itu mujahid, padahal teroris. Khawarij. Kenapa? Masyarakat nggak bisa membedakan itu. Taunya mereka siapa yang semangat berbicara tentang Islam. Ya, kalau dia di atas podium berapi-api, itulah mujahid. Ya, la ya'rifu al-fadla min dzil fadli illa dahu. Tidak ada orang yang mengetahui satu keutamaan dari orang yang punya keutamaan itu kecuali orang yang memiliki keutamaan. Siapa yang bisa menilai bahwa si fulan ini ahli elektronik? Siapa? Kecuali ahlinya. Ya. Siapa yang bisa menilai bahwa fulan ini Masya Allah dokter ahli, benar-benar ahli ini dokter, kecuali dari kalangan para dokter. Maka siapa yang bisa menilai fulan ini alim kecuali para ulama, yang menjelaskan. Nah, dan berikan rekomendasi tentang fulan. Jangan sampai kemudian seorang belajar dari orang yang salah, dia menyangka dia alim, ternyata dia terseret pada kesatuan billah. Kemudian yang keenam, kata beliau, wa qulu zamani, dan zaman yang panjang.
seperti yang kita sebutkan tadi, seorang tidak mungkin mendapatkan ilmu dalam waktu yang singkat, sehari, 2 hari, 3 hari, ya. Nah, bikin daurah, ya, kuliah mubalighin misalnya, pengkaderan para dai, sudah keluar dari situ jadi dai, belajar 1 pekan, keluar sudah jadi dai, dikirim ke sini ke sana. Ini tariqah min turuqil hizbiyyin. Ini termasuk dari asalibul hizbiyyin, ya, uslubnya para hizbi, cara-cara mereka dalam menyebarkan kesesatan. Mereka melihat orang ini yang penting dia pandai ngomong, pandai berorasi, ya sudah. Kalau dia ketika berbicara pada orang-orang tertarik, ya sudah jadi ustaz. Kan begitu mereka. Tapi ahlus sunnah tidak demikian. Tidak semua orang pandai bicara itu bisa mengajar, bisa mentransfer ilmunya kepada yang lain. Maka seorang menuntut ilmu, ma'asyiral rahimakumullah, dia tidak memikirkan siang dan malamnya, dia terus belajar. Yang penting dia ingin mengambil faedah dari ilmu yang dipelajari, nah, tanpa rasa bosan. Jangan kita menyangka ketika seorang sudah berada di kursi ini lalu kemudian mengajar, lalu dia berhenti dari talabul ilm. Oh tidak, sama sekali. Menuntut ilmu itu terus, ya. Disebutkan dalam sebagian kata-kata hikmah, talabul ilm minal mahdi ila al-lahdi. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Namun ini dari perkataan para hukama, orang-orang bijak, dan ucapan ini benar bahwa menuntut ilmu itu tidak ada habisnya. Terus orang menuntut ilmu sampai kapan? Sampai dia masuk ke liang lahat, sampai dia meninggalkan dunia. Karena seorang selalu tidak akan merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Dia akan terus ingin bertambah dan bertambah. Semakin lama dia belajar, maka semakin mapan pula ilmu yang dia pelajari tersebut. Maka ini 6 poin yang hendaknya kita perhatikan. Ketika seorang belajar, jangan kemudian dia bersegera untuk menarik diri dari talabul ilm, nah, atau merasa cukup dari menuntut ilmu. Tidak. Sabar, dibutuhkan kesabaran. Karena orang yang beribadah tentu banyak cobaan. Apalagi kalau ini adalah ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat bagi dunia, demikian pula untuk kehidupan akhiratnya. Ada sebahagian yang menambah bait syair ini, ya. Kalau dalam 2 bait syair ini disebutkan 6 sebab-sebab untuk meraih ilmu, maka disebutkan dalam 1 tambahan bait syair menjadi 8. Cuma tambahan ini saya tidak tahu siapa yang mengucapkannya. Namun tambahan ini yang saya ketahui ketika Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala masih hidup di markaznya, lalu beliau menyebutkan ini 2 bait syair ini. Akhi lan tanal al-ilma illa bi 6 sa'unbi'uka an ta'wilha bi bayani dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Ada seorang syekh di situ, orang tua, ya. Karena kita mengetahui majelis Syekh Muqbil ini yang hadir dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Nah, ada seorang syekh menambah apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil. Saya juga tidak tahu siapa syekh itu. Yang jelas ketika syekh ini menambah, Syekh Muqbil terkagum-kagum mendengarkannya. Dia menambahnya, wazidha faraghal qalbi min kulli syaghili kadzaka bi taqwallahi fahiya tamani. Kata dia, tambahkan lagi yang ke-7, faraghal qalbi min kulli syaghili. Faraghal qalbi, ya. Kosongnya hati dari segala macam kesibukan. Artinya apa? Fokus pada ilmu. Dan ini tambahan yang penting sekali, bahwa seorang menuntut ilmu, dia harus memfokuskan dirinya untuk ilmu tersebut. Sebab ilmu itu tidak akan kamu dapatkan hatta tu'tiyahu kullak, sampai engkau memberikan seluruh waktumu, seluruh kepada ilmu tersebut.
Nah, apabila seorang memfokuskan sehingga dia tidak terfikirkan lagi oleh hal-hal yang lain, dia tidak terfikirkan untuk mencari dunia, mencari nafkah dan yang lainnya, fokus. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang selama dia masih bujang, manfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Kalau sudah nikah repot. Saya tidak menghukumi secara umum ya. Mungkin saja ada orang yang begitu menikah dia semakin fokus. Kenapa? Mertuanya baik. Karena mertuanya sudah, kamu gak usah mikir, saya akan menafkahi kamu semua. Jangan cari kerja, kamu menuntut ilmu. Wah, ini khair mertua. Nah, tapi yang seperti ini kan jarang. Kata para ulama, wan nadir la yuqa'adu alaih. Yang jarang itu tidak perlu dijadikan sebagai satu kaidah. Jelas orang kalau sudah nikah biasanya tersibukkan, dia harus mencari nafkah. Nah, kalau sebelumnya dia mencari untuk dirinya sendiri, lapar pun nggak jadi masalah. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, dia akan terancam dengan dosa ketika menelantarkan keluarganya. Kafa bil mar'i itsman ay yudayya ma yaqut. Cukup seorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Nah, namun bukan berarti setelah seorang berkeluarga tidak menuntut ilmu. Nah, waduh sudah, kalau begitu saya sudah berkeluarga nggak bisa fokus, ya sudahlah nggak usah menuntut ilmu. Oh tidak. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tidak mampu untuk diraih seluruhnya, jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kunna natanawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anzilu yawman wa anzilu yawman. Kami, saya ini, kata Umar bin Khattab, kami bergantian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang Ansar. Disebutkan dalam riwayat lain, dia adalah seorang Ansari yang bernama Aus radhiyallahu anhu. Hari ini saya yang bekerja, Ansari ini yang mendatangi Rasulullah untuk menuntut ilmu. Malamnya baru mereka bertemu. Besoknya gantian. Artinya apa? Seorang ketika dia mencari nafkah, itu seharusnya tidak menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Teruslah dia belajar. Ya, meskipun dia tidak mampu sefokus seorang yang kita sebutkan tadi, seorang masih bujang, seorang yang tidak terfikirkan oleh hal-hal yang lain. Yang penting dia belajar. Kita punya beban untuk mencari nafkah, maka diatur waktunya. Waktu pada saat kita mencari nafkah diatur dari jam sekian sampai sore, misal jam 5 malam khusus menuntut ilmu. Nah, meskipun waktunya sedikit, 1 jam, tapi kalau menjadi satu yang istimrariyah, berkesinambungan, maka itu menjadi satu amalan yang mulia. Kana ahabbul amali ila Allah adwamuhu inqal. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkesinambungan meskipun itu sedikit. Jadi sedikit demi sedikit. Namun terus belajar. Ya, daripada hari ini semangat, besoknya enggak pernah lagi kelihatan ta'lim. Nah, ini masalah yang seperti ini. Semangatnya hanya sebulan, setelah itu berbulan-bulan tidak pernah terlihat. Nah, karena kita mendapati ada seorang seperti itu. Ya, dulu diaman. Saya punya teman itu subhanallah datang ke Ma'had belajar At-Tuhfah Saniyah nahwu. Ya, belajar. Sebulan tamat. Orang ini hilang. Orang ini hilang. Ternyata dia sibuk di luar mencari nafkah. Putus dari talabul ilm. Sekian bulan anak sudah mempelajari Qatrun Nada, dia datang lagi kembali belajar Tuhfah. Kenapa? Sudah lupa semua. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Dia tidak istimrar. Nah, kalau yang seperti ini seperti orang yang berjalan di tempat, akhirnya dia tidak melangkah. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian yang ke-8, wa kadzaka bi taqwallah fajataman. Yang ke-8 adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ke-8. Dan ini penting sekali. Seorang menuntut ilmu harus dibarengi dengan takwa. Ketakwaan yang ada pada diri seorang akan semakin menambah ilmunya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Maka dengan bertakwa, ilmu itu akan bertambah. Siapakah yang berhak menjadi ulama? Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menuntut ilmu, ilmu itu semakin menambah pemahaman dia di dalam agama dan semakin menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ilmu yang sebenarnya. Jangan kita melepaskan ilmu itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Kenapa? Maka dengan ilmu yang mereka miliki menyebabkan mereka semakin bertambah takut kepada Allah. Kalau kita belajar, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, setelah kita belajar, coba periksa diri kita. Apakah ilmu yang kita belajar ini semakin menambah keimanan, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin menambah rasa takut kita kepada Allah? Kalau iya, ketahuilah ilmu yang kita belajar itu ilmu yang bermanfaat. Namun ketika kita mempelajari satu ilmu, ternyata ilmu itu semakin menjauhkan kita, semakin menyebabkan hati kita menjadi keras. Belajar tapi seakan-akan iman itu tidak masuk ke dalam hatinya. Dia semakin banyak belajar tapi perbuatan kemaksiatan semakin bertambah dan bertambah, semakin jauh dia dari Allah. Ketahuilah ilmu itu akan mencelakakan dia, akan membinasakan dia. Oleh karena itu, hendaknya kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala hina yusallim. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengerjakan salat subuh, beliau mengatakan pada saat mengucapkan salam, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Disebutkan oleh Allamatus Sa'di rahimahullah dalam manzumahnya, beliau mengatakan, "I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran." Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan menghilangkan darimu asyakka wad-daran. Apa itu syak? Syubhat, keraguan-keraguan dalam agama. Apa itu daran? Syahwat. Jadi ketika seorang menuntut ilmu, tujuannya apa? Untuk menolak syubhat, sehingga dia semakin mantap dengan keyakinannya, semakin mantap dengan agamanya, semakin yakin dengan Islamnya. Dan yang kedua, dia mampu menolak ad-daran, syahwat, sehingga dia semakin jauh dari fitnah dunia, semakin jauh dari fitnah harta, semakin jauh dari fitnah wanita. Nah, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menuntut ilmu dan kita merasakan dua hal ini hilang dari diri kita, kita mampu menolaknya, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita di sore hari ini memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memberi kemudahan kepada kita untuk menempuh sebab-sebab yang dengannya kita meraih ilmu yang bermanfaat tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.